Hai guys, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-12. Jadi, Kenapa lo berhenti? Pas gue minum kenapa lo berhenti anjing? lu dengar suara gak? Apaan tuh lah? Kira ketawa nih. Demi apa? Dengar. Orang ada yang balik gitu. Oke. Itu ada yang balik apaan sih anjing? Udah ya, lanjut. Hai guys, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-12. Jadi di video kali ini gue mau bacain cerita kiriman dari kalian semua yang udah ngirim ceritanya di Instagram gue. Nah, nanti di sini juga maksudnya kayak kemarin kan ada kejadian itu tuh. Yang ada suara-suara itu. Nah, jadi gue malam ini syutingnya nggak berani sendiri. Jadi gue manggil temen gue Yoska buat nemenin gue, dan spesial juga. Jadi cerita kalian itu udah dipilih sama tim gue. Nah, nanti dari kumpulan cerita itu Yoska yang bakal milih untuk dibacain lah istilahnya gitu. Kayak privilege banget nih gue Waduh. yang milih nih. Ini tulisan gue yang milih nih. Iya, lu milih aja nanti. Lu Oke. bantu bacain juga lah. Oke. Siap. Siap ya. Siap. Nah, jadi sebelum lanjut ke bacain ceritanya nih, alangkah baiknya buat kalian yang nonton subscribe dulu kali ya. Iya benar. Subscribe dulu lah. nih. Karena subscribe itu gratis. Widih. Biar channel ini makin berkembang juga ya kan. Biar gue makin semangat buat videonya, buat kalian semua kan. Oke. Yaudah, mungkin langsung aja ke cerita pertama. Cerita pertama ini gue dapat kiriman dari Instagram. Dia ngirimin di Instagram gue, tapi dia ini gak mau dikasih tahu namanya siapa. Oh ya. Jadi dia cuma sekedar ngirimin ceritanya aja karena dia pengen berbagi di Kamis Horor, katanya sih gitu. Nah, jadi cerita ini dari kayak di panti asuhan gitu. Oh, panti asuhan. Cerita di panti asuhan, katanya panti asuhan itu angker lah gitu. Oh, panti asuhan angker tuh. Udah panti asuhan angker lagi. Waduh. Serem juga sih. Nah, jadi panti asuhan ini, jadi letaknya itu maksudnya di posisinya ada 2 kamar di bawah. Satu kamar itu di atas ada. Jadi ada 3 kamar. Oh iya, 3 kamar. Oke. Nah, kamar yang di atas ini, satu kamar di atas ini itu tepat banget seberang itu kayak buat tempat jemuran. Jemur baju segala macam gitu ya. Nah, di situ ada bangku lah. Nah, gunanya bangku itu jadi pas anak-anak lagi jemurin, jadi dia nggak usah jinjit-jinjit, jadi cukup naik ke bangku itu untuk jemurin. Bangku kecil gitu berarti ya, bangku kecil. Nah, terus karena bangku itu udah lama kan, kayak udah sering ketetesan air jemuran segala macam, jadi udah rapuh lah kayunya. Jadi anak-anak panti itu memutuskan untuk hancurin kayu itu. Oh, bangkunya dihancurin gitu. Karena lapuk gitu, jadi dihancurin ya. Soalnya kan bahaya mungkin untuk digigit gitu ya. Dan ternyata bangku itu katanya ada yang nunggu. Wish. Maksudnya gue baru kali ini aja denger bangku ada yang nunggu gitu. Kan biasanya penunggu di pohon. Nah, ini yang nungguin katanya itu di bangku itu. Serem juga tapi kalau yang denger cerita-cerita Jis, kan yang ada bangku kursi goyang tuh maksud lo. Itu mungkin sama kali ya. Bisa jadi itu. Nah, jadi lanjut cerita. Bangku itu dihancurin. Nah, beberapa hari kemudian, jadi ada satu anak itu ngejemurin lah di tempat itu. Jemur baju. Jemur baju tempat itu. Nah, terus anaknya lagi jemurin tuh manggil anak-anak yang lain. Nah, pas anak-anak yang lain datang, si anak yang lagi jemur ini cerita katanya. Dia nemuin kayak gumpalan rambut. Rambutnya itu bukan kayak apa ya, kayak
warnanya tuh kayak keabu-abuan gitu, kayak rambutnya nenek. Oh, kayak rambut. Iya, ngerti gua. Nggak putih juga, nggak putih semua, tapi ya kayak keabu-abuan, kayak mau mudar mau putih gitu. Rambut orang tua lah ya, yang kayak udah banyak ubannya gitu segala macam. Nah itu akhirnya jadi awalnya mereka nggak mikir apa-apa kan, kayak ya udahlah gitu kan, beresin, dibuang. Nah esokannya lagi ada lagi. Oh, ada lagi. Rambut itu ada lagi. Akhirnya sampai seminggu tuh ada lagi ada terus. Nah akhirnya mereka coba untuk ceritalah ke kayak yang sapam misalnya gitulah, yang nunggu panti keamanannya kali ya. Itu dia cerita. Nah katanya emang itu yang nunggu di bangku itu nenek-nenek. Oh iya. Jadi mereka langsung mikir itu rambut si nenek-nenek itu. Enggak, jadi kayak si keamanan ini katanya udah tahu kalau misalkan di atas itu ada yang nunggu, dan katanya itu si keamanan ini sering lihat ya, nenek ini sering kayak nampakin lah istilahnya lagi duduk di bangku itu. Oh, berarti mungkin ya. Bangku itu setelah dihancurin mungkin ya kayak merasa terganggu atau gimana kan. Iya, karena mungkin itu tempatnya dia kan. Nah gitu mungkin kan. Dia ngancurin bangku itu juga nggak permisi, nggak apa gitu kan. Iya. Ada pelajaran juga nih. Iya, maksudnya janganlah ngancurin barang-barang yang udah lama. Itu dia. Mungkin aja tuh barang udah ada yang nunggu kan. Nah akhirnya dikasih saran lah sama keamanan ini untuk kayak minta maaf lah gitu. Minta maaf, minta izin, pokoknya dia minta maaf pokoknya ke bagian atas itu. Dan setelah dia minta maaf, keesokan harinya itu rambut udah nggak ada. Oh, berarti emang harus minta maaf dulu ya baru kayak ya kan udah bersalah gitu kan. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya buat ke sendernya aja sih. Kan dari yang cerita lu bilang dia nggak cerita tuh, misalkan kalau panti asuhan kan setahu gua ada perawatnya. Apakah mungkin itu rambut perawat gitu? Wah nggak tahu juga sih gue. Kita bisa tanya sender, mungkin dia mau cerita yang lebih lagi kan nanti. Mungkin ya nanti dijawab lah pertanyaan dari Yoska ini ya, yang merasa ngirim ceritanya gitu. Nah dia ngirimin cerita lagi nih, maksudnya setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Oh, nggak berhenti di situ. Nggak berhenti. Okay. Jadi tapi beda cerita, bukan hal tentang yang rambut itu lagi. Nah ini dia juga nyaranin buat wanita-wanita nih yang lagi haid itu biar hati-hati lah gitu. Jangan mandi tuh lewat maghrib. Iya. Gue juga pernah denger sih masalah itu. Jangan mandi malam-malam haid. Gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gini nih. Jadi ada nih kakak-kakaan yang ngirim cerita ini. Katanya dia lagi haid. Nah, lagi haid. Jadi pokoknya intinya dia namanya lagi haid, mungkin bawaannya mager gitu ya. Karena mungkin sakit kali kan. Kalau kata cewek. Gue nggak ngerti lah, kayak gue nggak ngerasain juga, jadi gue nggak tahu ya. Jadi katanya tuh kakak ini kayak mager gitulah. Nah udah diperingati, maksudnya udah disuruh lah gitu sama yang lain, mandi sana ini keadaannya udah sore gitu kan. Jadi udah sore terus disuruh mandi gitu, suruh mandi lah katanya. Tapi si kakaknya ini kayak mager gitu, udah ntar aja gitu. Udah diperingatin padahal lu lagi haid gitu, lu jangan mandi, jangan ngebersihin, pokoknya jangan bersih-bersih selepas maghrib gitu. Terus ya udah ntar juga gua mandi kata dia gitu. Ya udah akhirnya udah dibilangin kan, udah gitu kan. Jadi karena panti asuhan ini panti asuhan muslim gitu ya. Jadi setiap kayak maghrib, habis maghrib itu dia sholat, habis sholat katanya ngaji. Oh biasa gitu ya. Biasanya gitu. Nah pas dia pada ngaji gitu, maksudnya yang PMS kan dia sendiri. Yang kakaknya ini sendiri yang PMS, jadi dia itu nggak ikut ngaji, tinggal sendiri, yang lain pada ngaji gitu ya. Nah jadi pas semuanya pada ngaji, dia kan nggak ngaji nih, jadi pas mereka ngaji tuh si kakaknya ini mandi lah. Karena nggak ikut ngaji dia mandi. Nah pas singkat cerita tuh pas udah kelar ngaji lah kayak gitu, mereka baliklah kamar gitu kan. Nah ketemu kakak ini. Nah
ditanya, maksudnya dia ngelihat kakaknya itu pucat gitu, putih. Ya kan? Pucat gitu. Ditanya lah, kenapa kak gitu. Nah si kakaknya ini sebenarnya mau cerita, tapi karena dia takut mungkin ya. Oh iya, mungkin karena baru dia shock juga mau cerita. Gitu, mungkin udah besok aja lah gitu ceritanya katanya gitu. Nah setelah habis subuh kan, habis subuhan sholat gitu kan segala macam. Nah si kakaknya ini nyamperin lah ke itu, maksudnya pengen cerita gitu kan anak-anak. Gue mau cerita dong tentang yang kemarin katanya gitu. Nah diceritain lah, kenapa kak gitu. Jadi pas katanya dia lagi keadaan kondisi mandi, nah dia lagi bersih kan sambil nyanyi gitu. Oh biasa mungkin orang sambil nyanyi, sambil mandi nyanyi. Nah, pas lagi nyanyi katanya ada yang ngikutin nyanyi dari kamar mandi sebelah. Jadi gue jelasin dulu ya, kamar mandinya itu ada 3 katanya. Nah jadi kamar mandi pojok itu jarang dipakai, jadi kayak serem gitulah. Nah dia mandi pokoknya yang di 2 kamar mandi itu. Nah dari kamar mandi pojok ada yang ngikutin nyanyi. Iya, dari yang kamar mandi dibilang angker itu. Terus nah pas gitu, pas dia berhenti nyanyinya, dia lanjutin lagi nyanyi, ikut lagi nyanyi. Pas dia berhenti ada yang ketawa, kayak ketawanya pelan gitu. Ketawanya si pengirim ini bilang nggak ketawanya cewek apa cowok? Cewek katanya. Cewek. Nah pas dia dengar itu ketawanya katanya dari atas kamar mandi ya. Pas dia nengok ke atas kamar mandi, katanya dia lagi gitu ngelihat kuntilanak serem banget tuh sambil melet. Kali lidahnya panjang banget, asli gila. Merinding gue, serem banget aja. Sambil melet. Dia kan tadi suaranya yang pas nyanyi kan suaranya di sebelah, tapi ini pas ketawa pindah ke atas. Nah, pas ketawa pindah ke atas. Pas dia lihat ke atas itu ada sosok kuntilanak, lidahnya panjang, adalah lagi melet. Nah mungkin ya ini sih kan kayak gue pernah dengar juga kan, kayak kuntilanak tuh suka banget sama darah-darah PMS gitu ya. Iya. Kalau yang gue dengar malah bukan kuntilanak doang, jadi kayak hampir semua setan. Hampir semua ya. Makanya kalau yang PMS kan disaranin jangan buang sembarangan, terus harus dicuci dulu gitu kan. Tapi emang katanya sih kalau yang PMS hati-hati aja, jangan sembarangan buang. Tapi gue pernah dengar cerita waktu itu nggak salah di mana tuh. Jadi ada orang yang bisa ngelihat, itu dia lagi ke kamar mandi, pokoknya kamar mandi cewek gitu. Nah pas dia lihat itu di tong sampahnya kan banyak kayak orang buang sembarangan ya, softteknya segala macem. Nah itu pas dia masuk itu dia ngelihat sosok kuntilanak lagi kayak gitu jilat-jilatin softteknya. Iya. Nah mungkin kan ini lagi PMS gitu kan. Lagi PMS mungkin ya dia jadi kayak pengen ya ngisep darah mungkin dari kotor-kotor darah kotor gitu ya, bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi ya berarti ini pesan moral juga ya. Ada pesannya nih buat kalian yang PMS, keadaan PMS tuh hati-hatilah gitu lah ya, jangan buang sembarangan pembalutnya. Terus juga jangan mandi lewat maghrib lah gitu. Bahaya juga sih anjir. Iya, aku dengar cerita kayak gini. Buat kesehatan juga bahaya misalnya kan. Ada di kesehatan juga nggak boleh lah, nggak dibolehin gitu ya. Nah mungkin gitu aja nih dari cerita si Anon ini nih yang udah ngirim ceritanya. Makasih banget ya buat Anon nih udah ngirim ceritanya dan berbagi cerita di Kamis Horor. Terus cerita kedua nih, lu pilih deh nih, lu pilih. Oke, bentar ya, gue pilih dulu ya. Ini banyak juga Jis. Iya banyak. Banyak banget yang ngirim ini sampai tim gue tuh bingung yang mau cerita mana gitu yang mau dibawain. Bentar ya. Ini sih kayaknya serem nih. Wah ini, tahu. Wah ini bisa sih Jis. Iya deh. Saya. Ini gue yang ceritain nih. Ini lu aja. Oke. Sambil baca juga nggak apa-apa. Ini dia lalu. Oh dia tapi nggak mau disebutin namanya Jis. Ya udah bilang aja. Oh berarti ini kita sebut aja si sendernya ini apa ya namanya? Siapa ya?
Oh enggak, kalau ini kita sebut aja si sender ini namanya Ari ya, karena dia nggak mau disebutin namanya. Siapa? Ari. Iya. Jadi gue bakal bawain ceritanya si Ari ini, si Anon ini. Nah, Jadi si Ari ini dia pertama ngasih denah tuh Jis. Mungkin supaya kita gampang ngebayangin ceritanya ya. Jadi nanti sebelum cerita ini usahain lu nampilin denah dulu Jis. Oke, nanti ya kurang lebih denahnya tuh kayak gini lah. Nanti buat kalian bisa pause videonya aja buat ngelihat secara detail denahnya gimana ya. Iya, kalau bisa sebelum kalian dengerin cerita gue, kalian hafalin dulu denahnya supaya ngebayanginnya tuh gampang. Nah jadi si Ari ini dia itu mahasiswa, dia nggak disebutin tuh semester berapa. Kenapa gue tahu dia mahasiswa? Karena dia kejadiannya ini pas dia KKN. KKN di tahun 2017. Bagi yang nggak tahu KKN tuh kuliah kerja nyata. Yang tugasnya tuh biasanya pengabdian masyarakat. Jadi kita misalnya ke masyarakat untuk ngapain gitu. Nah di kampusnya Ari ini KKN-nya itu dibagi satu kelompok tuh 10 orang. Tapi 10 orang itu dibagi lagi. Jadi 5 orang. Dua kelompok ini kan jadi 2 kelompok tuh. 2 kelompok ini ditaruh di 2 desa yang berbeda. Gitu. Nah, satu kelompok 5 orang ini isinya tuh 3 cowok, 2 cewek. Ya gitu. Terus jadi karena KKN itu biasanya agak lama Jis. Biasanya kan kalau KKN kan sebulan atau 2 minggu gitu kan. Jadi mereka nyari kontrakan tuh buat mereka stay di tempat itu, karena KKN biasanya lokasinya jauh dari tempat tinggal, bahkan jauh dari lokasi kampus. Mereka dapet tuh kontrakan, mereka sebutnya tuh posko KKN, Nah kontrakannya ini mereka bilang kontrakan ini tuh termasuk rumah yang gede. Ternyata kenapa mereka sebut rumah yang gede, karena itu 2 rumah dijadiin satu. Jadi kan gede tuh. Kalian bisa lihat di denahnya deh, ya kan? Nah mereka ini di tengah-tengahnya rumah itu kan rumah sebelah kanan dan rumah sebelah kiri. Dan di tengahnya itu tuh ada lorong jalan gitu. Jadi yang memisahkan antara rumah 1 dan rumah 2 lah. Jadi gue sebutnya rumah kanan dan rumah kiri lah. Nah mereka ini gunain tuh cuman di rumah sebelah kanan. Jadi rumah kiri itu dibiarin kosong, karena mungkin kan kalau 5 orang kan untuk satu rumah gede kayak gitu. Gede lah ya. Ke keramaian atau ke apa ya? Kegedean ya. Untuk 5 orang doang. Jadi di kontrakan sebelah kanannya ini Jis, ada 3 kamar. 3 kamarnya itu mereka gunain, satu untuk tempat tidur cewek, satu untuk tempat sholat, satu lagi untuk gudang perlengkapan mereka. Nah sebenarnya tuh musolanya tuh ada, tempat sholat tuh ada, tapi karena tempat sholatnya itu udah lama, katanya keramiknya tuh udah pada hancur lah. Jadi mereka rusak gitu ya. Iya, jadi mereka nggak gunain musola yang udah ada tersebut. Jadi mereka gunain kamar buat tempat sholat. Nah, si cowok-cowoknya ini tidur di ruang tengah. Jadi nggak tidur di kamar. Udah kan? Pas masuk hari pertama siangnya, siangnya ya ibarat orang baru pindah lah, mereka bersih-bersih, nyapu-nyapuin, terus beres-beresin barang, karena kan itu untuk mereka tinggalin, jadi mereka buat supaya nyaman lah. Jadi mereka bersih-bersihin tuh. Nah ternyata di rumah itu nggak ada jemuran Jis. Nggak ada jemuran baju. Jadi mereka buatlah jemuran, satu di luar, satu di dalam. Kenapa mereka buat 2? Karena takut yang misalnya lagi jemur luar hujan, jadi mereka bisa pindahin ke dalam. Nah jemuran di dalam itu mereka buat nih tali manjang itu. Nah di tengah-tengahnya itu disangga pakai kayu gede, balok gede gitu ya. Balok bukan bambu, balok gede gitu. Gede lah, balok gede kan orang juga susah jatuhinnya kan. Jadi sangga pakai itu. Nah, singkat cerita, setelah mereka beresin barang, setelah mereka bersih-bersih, nyampelah malam. Kenapa nih? Malam. Kayaknya seru nih. Awal-awal sih ya gitu dah. Nih gue ceritain. Jadi, singkat cerita, mereka selesai lah bersihin kamar, bersihin rumah itu. Terus mereka selesai masang jemuran itu. Habis itu mereka makan malam bareng lah. Biasa kan kalau satu rumah gitu makan malam bareng. Setelah itu cewek tidur lah di kamar. Nah si cowoknya tidur di ruang tengah. Tapi namanya cowok ya, mungkin mereka cowok ini belum tidur sampai malam, sampai jam 11:30 malam.
entah mereka main kartu atau apapun itulah, namanya cowok kan tidurnya kan nggak mungkin siang jam 9 gitu kan, walaupun gitu secapek-capek itu kan. Nah tiba-tiba pas mereka ngobrol jam setengah 12 malam itu, tiba-tiba ada bunyi kayak berubah, kayak gimana ya, kayak aku tahu sih itu gedubak kan, terus ya ulang nih. nggak usah, lanjut aja. Oh lanjut aja. Jadi kayak ada bunyi, ya bunyi kayu jatuh gitu lah, kayu jatuh gede, kayu jatuh dek gitu lah. Nah mereka cek tuh, feeling mereka sih kayu yang buat sanggahan jemuran di dalam itu jatuh. Mereka cek tuh, cowok-cowok itu cek, ternyata bener jatuh. Wah. Nah yang janggal dari kejadian itu, jadi kan itu kan jemuran itu di dalam, dan itu kayunya lumayan gede. Mereka bilang lumayan gede dan pasti berat juga, dan berat. Dan karena di dalam kan nggak mungkin ada angin kan. Paling segede-gedenya angin kan nggak mungkin bisa dorong balok segede itu. itu. Dorong balok segede itu. Jadi mereka mikir wah udah janggal nih. Ya udah, tapi akhirnya mereka angkat tuh kayu, terus mereka geserin lah, nggak mereka langsung sangkain, mereka geserin ke tembok. Nah jadi setelah mereka geserin balok itu, mereka angkat lagi, mereka balik lagi tuh ke ruang tengah. Terus habis itu mereka ngobrol-ngobrol lagi lah, ngobrol-ngobrol. Gak lama, tiba-tiba di pintu belakang itu kayak ada yang mainin. Mau mainin gimana? Maininnya tuh kayak dibuka tutup gitu. Wah, Dibuka tutup gitu. Itu maksudnya dimaininnya tuh kayak cuma dimainin krek gitu, apa yang di tubrak-tubrak gitu? Mereka nggak bilang dimaininnya gimana. Pokoknya mereka bilang tuh maininnya kayak dibuka tutup gitu. Ya pokoknya itu pintu bergerak lah ya. Iya. Dan itu nggak mungkin angin karena ya kayak dimainin Jis, jadi dibuka ditutup gitu. Terus Terus mereka cek lah, ternyata emang pintu belakang tuh nggak ada penguncinya, nggak dikunci maksudnya, nggak ada penguncinya. Ya udah akhirnya diakalin sama mereka, diketali lah supaya nggak gerak-gerak tuh pintu, diketali. Terus mereka positif aja, mungkin itu angin. Ya udah akhirnya mereka tidur. Nah setelah kejadian itu ada kejadian lagi. ada lagi nih. Ada lagi. Mungkin ini lumayan banyak ceritanya mereka di kosan KKN ya. Oh besoknya berarti hari kedua kan. Hari kedua mereka mulai tuh aktivitas KKN segala macam. Mereka ke warga-warga dan segala macam. Nah setelah itu siangnya mereka kedatangan orang-orang keamanan desa situ ya. Mau bertamu lah, ibaratnya kayak ini orang baru kontrak, orang kan mau silaturahmi gitu, mau tahu siapa yang kontrak. Keamanan ini nanya ke orang-orang gini, Mas, sama Mbak gimana? Di sini aman, ada gangguan kan? Satpamnya nanya itu tuh. Si sender ini jawab, Alhamdulillah aman-aman aja Pak. Warga-warga juga baik dan ramah, dan sempat mampir juga ke sini. Gitu, berarti warga-warga sempat juga main ke sono. Si keamanan ini jawab lagi, Alhamdulillah kalau gitu Mas. Pokoknya kalau ada apa-apa hubungin saya aja. Terus kalau bisa motor dimasukin ke dalam, jangan lupa dikunci. Mereka jawab dong, oke Pak gitu. Terus si satpam ini ternyata nanya lagi, kalau gangguan-gangguan yang lain ada nggak Mas? Kayak gangguan mistis gitu. Waduh asli. Terus? Ya, mereka langsung jawab, langsung ceritain. Ya, kejadian yang tadi gitu. Iya, kejadian malam itu mereka ceritain segala macam bla 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 bla. Nah, si satpam ini jawab, wajar kok Mas. Kalau itu kan rumah sebesar ini dari dulu nggak pernah ada yang nempatin. Ada lebih dari 10 tahunan. Anjir. Dan baru kali aja ini pertama kali yang nempatin rumah ini lagi. Berarti tuh rumah udah kosong sedari kayak 10 tahun yang. Ya 10 tahun. Dan dulu nih di rumah ini ada pohon beringin gede. Dan ternyata tuh rumah ini selama 10 tahun lebih itu buat gudang doang. Buat gudang sepemilik kontrakan ini. Jadi nggak pernah ada yang nempatin selama 10 tahun. Anjir. Pasti banyak tuh penunggunya. Ya pasti, karena kan kalau kata orang 40 hari aja udah ditempatin kan. Apalagi 10 tahun. Kan udah banyak yang keluar masuk segala macam. Nah, si bapak keamanan ini cerita lagi. Dulu di rumah ini ada pohon beringin gede di halaman belakang rumah. Tapi
udah ditebang sejak lama. Asli pohon beringin lagi. Isu-isunya kan pohon beringin kan biasanya ya adalah ya. Nah, makanya. Gimana ya. Terus ternyata si satpam ini cerita dia pernah dulu pulang bareng istrinya dan nggak sengaja ngeliat ke arah rumah kontrakan ini, dan tiba-tiba istrinya tuh nangis. Anjir, kenapa? Nah, istrinya nangis, terus kayak ngejerit gitu ketakutan. Ya kan? Asli. Terus. Nyuruh si bapak ini untuk cepetan karena kan mereka naik motor, suruh ngebut lah. Nggak jauh dari situ si istrinya tuh bilang,